Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjuna El-Hajj The Marbot Live. Oke, mungkin yang lihat video ini untuk pertama kalinya, tayang perdana untuk jamaah saya bertanya-tanya Arjuna El-Hajj ya. Channel saya bernama Arjuna El-Hajj. Baik, di video kali ini saya ingin share berbagi tips bagaimana merapikan barang ketika akan berangkat dalam suatu perjalanan yang cukup panjang dan lama. Perjalanannya adalah perjalanan untuk beribadah umroh. Oke, namun sebelum itu saksikan dulu yang satu ini. Balik lagi bersama saya Arjuna El-Hajj The Marbot Live. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Robbani Semesta Utama yang selalu berkomitmen menjadi sahabat Anda menuju Baitullah. Dan merupakan suatu kehormatan saya kembali diamanahkan untuk memimpin jamaah sebanyak 42 jamaah. Luar biasa sekali. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang semuanya. Jangan lupa juga dukung channel ini untuk terus berkembang dengan like, comment, dan subscribe-nya ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mendemonstrasikan. Ya, sekaligus juga untuk persiapan secara pribadi. Memang saya akan berangkat besok lusa hari Ahad ya. Nah, kita sudah dibekali oleh travel ini satu buah koper terbesar. Kemudian tas tentengan, ini kita sebutnya tas tentengan. Kalau yang ini tas cabin. Kalau tas cabin itu ya itu di-provide oleh masing-masing jamaah saja. Boleh yang bentuknya ransel seperti ini atau yang koper mini kayak gitu. Yang pasti memang ini akan menyertai dan boleh masuk ke cabin. Nanti di atas pesawat, di atas cabin begitu. Makanya disebutnya tas cabin. Ketentuan dari maskapai, berat koper maksimum 25 kilo untuk maskapai yang akan kita gunakan, yaitu Oman Air ya. Kalau ini 7 kilo. Nanti biasanya ada alat pengecekannya di bandara pada saat check-in. Oke, apa aja yang harus kita siapkan? Hal yang pertama adalah tentu saja kain ihram. Untuk laki-laki ya, kain ihram. Di mana menyimpannya tergantung kemana dulu jadwal berangkatnya. Apakah langsung umroh atau ke Madinah? Kalau grup kita ya Bapak Ibu adalah ke Madinah dulu. Jadi untuk yang laki-laki menempatkan kain ihramnya ini di koper utama. Ya, sebelum kita letakkan ini, kita letakkan dulu yang daleman dulu guys. Jadi di sini ya. Oke, ini udah kayak dagang aja guys. Ya, jumlahnya berapa ya, sekebutuhannya aja lah. Oke, ini yang utama ya. Kain ihram, tuh. Kain ihram. Kain ihram ini dilengkapi juga dengan sabuk pengaman. Bagi beberapa jamaah yang pertama kali mengenakan kain ihram merasa perlu harus pakai sabuk pengaman karena khawatir melorot. Padahal kalau cara penggunaannya baik dan benar, tanpa ini pun juga aman, tidak akan melorot. Nanti saya akan bagikan tipsnya menggunakan kain ihram ya di video selanjutnya. Masukkan, masuk. Selanjutnya apa lagi? Saya sendiri membawa kaos ini ya untuk pakaian santai, mungkin di kamar untuk tidur ya. Ya, kita bisa meletakkan seperti ini atau tips yang lainnya kalau nanti pada saat koper sudah penuh dengan oleh-oleh, saya biasa dengan teknik yang lain, yaitu dengan menggulungnya. Kalau digulung begini Bapak Ibu, dia bisa jadi lebih kecil dan bisa nyempil di celah-celah. Yang mana contoh ya, ini atau begini. Kemudian ya baju-baju untuk di sana, baju koko, celana putih ya. Terus saya lebih suka ketika di sana menggunakan pakaian-pakaian top, bagian top ya. Ini juga beli di sana. Maka kalau yang saya sarankan untuk bapak-bapak atau juga ibu-ibu, jangan menuhin koper dari tanah air. Pakaian saja secukupnya aja, mungkin 4 potong saya rasa udah cukup deh ya. Kalau di sana itu tidak cepat kotor loh, karena di Saudi itu kelembabannya berbeda dengan di tanah air. Tuh,
Ini contoh aja ya. Jadi ini pakaian-pakaian top saya nih. Jadi kalau di sana saya berpakaian ala-ala Saudi kayak gitu, menggunakan jubah, pakai peci gitu kan. Nah, seperti ini. Cukup. Sisanya apa? Saya juga bawa ini satu buah celana jean untuk kegiatan outdoor karena saya merencanakan biasa grup yang saya pandu itu dengan satu challenge, tantangan mendaki ke Jabal Nur. Tahu nggak Jabal Nur di mana? Ada di salah satu sudut kota Mekah, dan ini gunung yang bersejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Pada umumnya travel hanya melintas saja, dan biasanya pembimbing atau mutawif hanya menjelaskan dari bawah di atas bis. Bapak Ibu, di sebelah kanan itu adalah Jabal Nur, tempatnya Rasulullah berkhalwat. Di sana ada Gua Hiro. Nah, jamaah yang di bawah asuhan saya biasanya saya kasih challenge, mau nggak naik ke atas? Nah, kalau mau, saya akan mengajaknya. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Komen di bawah ya. Nah, oleh karena itu saya membawa celana outdoor, celana jean. Bapak Ibu juga boleh yang agak ini, karena bukan nggak mungkin ya, agak ribet aja sih kalau pakai jubah, tapi kita harus mendaki. Walaupun bagi orang Arab ya memang pakaian harian begitu, mereka mah bukan hanya untuk sholat tapi juga untuk menggembala juga ya pakai jubah gitu kan. Bahkan kalau untuk orang Mesir, jubah itu sebetulnya tidak menunjukkan pakaian ketakwaan. Justru bagi mereka ketika ke masjid, bahkan lebaran sekalipun, orang Mesir pakai training. Bapak Ibu nanti akan mendapati orang-orang berwajah Mesir kayak gitu, atasannya Adidas, bawahannya Adidas atau Puma atau Diadora atau apapun. Bagi mereka ya itulah pakaian ketakwaannya, pakaian kesolehannya. Aneh kan bagi kita? Bagi kita ya pakaian seperti itu untuk jogging, untuk olahraga, tapi mereka mah ya justru untuk ke masjid gitu. Nah, ini adalah pakaian-pakaian, cukup setengahnya aja yang diisi. Separuh yang lain ini kita kosongkan. Separuh yang lain ini kan masih ada separuh nih. Ini kosongkan. Jangan diisi full. Untuk apa tujuannya? Tidak lain tidak bukan untuk oleh-oleh. Karena nggak mungkin dong kita ke sana tidak belanja. Bahkan ada satu sesi tertentu kita berangkat ke sana dalam satu kunjungan city tour, justru ada wisata belanja. Kita diabur di sebuah pasar, di kebun kurma, di Jeddah dan lain sebagainya. Jadi ini separuh yang lain untuk apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Oleh-oleh. Nah, di koper ini juga isi yang lainnya adalah semua yang berbahan cairan, obat-obatan, sirup, apapun. Termasuk saya nih bawa betadine kumur melebihi 100 ml, maka ditempatkan di sini. Kemudian sabun-sabunan ya. Sebetulnya tanpa membawa sabun juga nggak apa-apa sih, karena dari hotel selalu disediakan. Cuma kalau memang sudah terbiasa dengan merek sabun tertentu, dengan sampo tertentu, tidak ada salahnya, bahkan memang dianjurkan perlengkapan pribadi, sabun, sampo, dan body care bawa sendiri. Saya sendiri ini sudah dipaketkan ya, ada body lotion, ada sikat irik gigi dan odolnya, ada sabun cair dan samponya, dan juga ada deodoran. Letakkan juga di sini. Oke. Selanjutnya ini termasuk parfum ya, parfum karena ini termasuk cairan, diletakkannya di koper bagasi. Setelah itu apa nih? Oh ya, ini termasuk logam-logaman ya. Ada gunting kuku, kita bisa masuk ke sini, kompartemen yang kecil, masuk ke sini. Terus ini gunting untuk tahalul ya. Boleh yang sebetulnya satu grup satu juga cukup, tapi untuk keamanan ya silahkan bawa sendiri-sendiri. Cuma catatan, simpan di koper bagasi. Simpan di sini guys ya. Oke. Nah, inilah isi koper utama. Kita lihat hanya seperti ini. Singkat saja ya. Nah, yang separohnya lagi, nih ini masih kosong guys. Tuh, ini masih kosong. Ini adalah untuk jatah nanti mengisi dari sana. Beraneka macam kurma, kacang, kismis, baju, sajadah, boleh. Ya, bahkan saya
menyarankan memang seperti itu. Jangan terlalu membawa pakaian terlalu banyak. Termasuk juga mungkin tadi Bapak Ibu tidak melihat, Ustaz nggak bawa anduk ya. Saya tidak merasa butuh bawa anduk. Karena anduk itu biasanya makan ruangan, makan tempat. Ya. Sementara di hotel sudah menjadi layanan hotel. Ya. Topi bagaimana Ustaz? Perlu nggak? Perlu ya, apalagi sekarang dilaporkan masih panas, terutama untuk kegiatan pada saat city tour. Oke, ini kita tutup dulu guys ya. Seperti ini. Nanti dikunci ya. Ini kopernya sudah ada kuncinya juga, tapi untuk pengaman nanti ya. Bisa kalian lihat. Bisa jamaah lihat nih. Waduh, saya biasa interaksi dengan subscriber nih. Jadi memanggilnya guys begitu. Nah, kunci set, dan untuk pengamanan yang lain ini boleh Bapak Ibu menggunakan kunci yang lainnya sebagai penyempurna ikhtiar. Ini adalah yang utama, isinya seperti itu, pakaian yang bisa dikenakan dan benda-benda yang memang dilarang masuk ke kabin, termasuk cairan dan logam, gunting kuku, gunting dan lain sebagainya. Kita amankan dulu guys ya. Ini ada tas kabin yang sangat dianjurkan. Bebas pilihannya, boleh yang berbentuk koper, boleh yang seperti yang saya bawa. Ini bentuknya ransel nih, ransel tapi ada rodanya, atau yang seperti apa boleh lah. Tas kabin itu yang pasti akan dibawa ke atas pesawat, masuk ke kabin. Benda-bendanya apa? Tentu saja yang masuk ke sini adalah benda-benda yang mudah diakses. Apa diantaranya? Oke, sekaligus kita akan mengisinya guys. Yang masuk ke sini adalah yang pertama, jaket. Ini jaket penting. Walaupun tidak digunakan untuk di sana karena di sana sekarang sedang musim panas. Tapi kapan digunakannya? Mungkin di atas pesawat. Lah, emang dingin Ustaz? Ya, di atas pesawat ketika pesawat sudah di udara, AC-nya akan hidup sepanjang perjalanan. Ya, mungkin Bapak Ibu kedinginan, saat itulah kita membutuhkan jaket. Termasuk juga di bis ya. Kalau yang Bapak Ibu pergi dari Bandung menuju ke Jakarta, bisnya juga pasti kita berikan fasilitas yang full AC. Mungkin kedinginan, gunakan jaket. Oleh karenanya, letakkan di tas kabin ini yang karena mudah diakses, karena tas ini tidak masuk bagasi. Ya. Tuh. Terus apa lagi Ustaz di sini? Saya sendiri membawa kamera ini untuk kegiatan kita nanti di sana ya. Jadi bisa diabadikan. Apalagi saya punya channel YouTube guys. Jadi grup kita akan bisa dinikmati dan dilihat oleh seluruh penjuru dunia. Wow. Kemudian apa lagi? Saya membawa ini. Makanan emang butuh Ustaz? Ya. Butuh lah. Ya. Untuk apa? Ya untuk cemilan. Cemilan kalau mungkin menunggu lama. Karena kadang-kadang nih dalam dunia penerbangan mungkin saja terjadi yang namanya delay. Seharusnya berangkat jam sekian, tapi ternyata ada penundaan. Wah, sementara kita sudah masuk di ruangan, nggak ada kantin, karena kita sudah masuk di ruangan boarding misalkan. Nggak ada makanan. Nah, makanan inilah yang kita butuhkan. Kita bisa makan untuk sendiri, makan untuk berbagi. Yang pasti yang ringan-ringan aja ya di sini ya. Kemudian saya juga tempatkan di sini dokumen-dokumen dari kantor. Kalau saya ya, kalau Bapak Ibu ya pokoknya sekebutuhan. Di sini ada pakaian yang ringan, jaket dan sesuatu yang mudah untuk diakses di bawah. Oke. Nah, ini tas ini juga dari kantor. Disebutnya tas tentengan. Kenapa disebut tas tentengan? Karena ini akan selalu ikut bersama Bapak Ibu kemanapun pergi. Ya, seperti ini bawanya nanti. Jadi kemana-mana itu luas. Apa isinya? Hal yang paling penting yang selalu diakses. Apa aja? Di antaranya yang pertama, alat komunikasi, handphone ini dong ya. Handphone. Nanti juga buku doa-doa, buku doa umroh atau apapun. Saya sendiri nih membawa kartu identitas sebagai tour leader. Ya. Di sini bisa ditempel begini juga, ini magnetik tuh. Kemudian tentu saja karena bepergian kita lama, bawa bekal guys, walaupun semua sudah
tanggung makan, minum dan sebagainya. Dompet dong. Dolar, real, apapun. Kemudian karena ini masih musim agak-agak gimana gitu ya, ini bawa masker. Kalau mungkin masih ada tempat-tempat yang mewajibkan menggunakan masker. Walaupun saya monitor di Mekah Madinah sudah alhamdulillah semua nampak kembali normal, berdesakan dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa menjaga umatnya dari segala macam mara bahaya ya. Kemudian apa lagi? Saya buat tisu. Jadi tayangan ini kenapa diperlihatkan, Bapak Ibu bisa mencontek. Oh iya juga ya, perlu buat tisu. Ya, di mana tempatnya? Di sini. Untuk apa kebutuhannya? Ya untuk kebutuhan pribadi. Barangkali mungkin bersin, mungkin ketika ngomong kan kadang-kadang suka ada serak-serak, ternyata ada sedikit dahakan. Wah, jadi nggak repot gitu pakai tisu ya. Kemudian juga ini ada lagi-lagi makanan ringan. Makanan ringan saya pilih ini tidak promosi dan tidak endorse ya. Ini katanya kan per bungkusnya ini mengandung protein high pro sampai 2 gram. Jadi makan ini aja agak cukup mengganjal dan mengenyangkan. Ini juga masuk ke sini. Terus apalagi di tas ini adalah obat-obatan. Tentu saja obat-obatan pribadi. Obat-obatan pribadi yang biasa kita gunakan. Kalau Bapak Ibu pusing pakainya apa? Mungkin Paramex, maka bawalah Paramex. Mungkin Bodrek, bawalah Bodrek. Saya sendiri bawa apa? Saya bawa Panadol. Sini juga biasa khas orang Indonesia nih, kalau telat makan suka agak perih-perih. Ini obat mah ya. Kemudian ini tolak angin. Wah, ini yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Terus ini saya bawa multivitamin. Di sana itu Bapak Ibu, kita akan lebih banyak berjalan. Bahkan dalam sehari kita berjalan kaki mungkin 3-4 kilo. Pulang pergi masjid. Apalagi hotel kita mungkin tidak begitu dekat ya. Walaupun mereka yang mengklaim dekat juga tetap saja yang namanya jalan kaki harus ya. Maka untuk ngebooster energi kita, jangan lupakan multivitamin. Boleh bebas, ini mah hanya contoh saja bahwa yang masuk ke tas-tas kecil adalah benda-benda yang mudah diakses, diantaranya multivitamin. Saya sendiri pakai Redoxon. Kemudian ini ada fresh care ya. Kalau ya di bis gitu agak kurang enak ya, mudah-mudahan bisa ngebantu. Harapannya dari obat-obatan tadi yang saya bawa ya semoga sih nggak kepake. Artinya apa? Kalau nggak kepake berarti kita selama di sana sehat. Tapi kalau juga kepake ya itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Kita sudah bekal nih ya, karena memang betul-betul sangat membantu. Kadang-kadang ketika mungkin panas terlalu terik, kita agak suka kelayangan puyeng. Dengan obat-obatan yang bisa kita konsumsi, insya Allah bisa tokcer lagi, cespleng lagi. Kemudian apa? Kacamata guys. Ini kacamata bebas, tentu saja bentuk dan modelnya bebas, tapi sangat-sangat dianjurkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh barangkali berpikir, aduh, meni kegayaan, meni asa ararera, ararisin. Enggak. Ini kacamata bukan sekedar penambah gaya. Memang sih jadi nambah gaya, ya kan tuh, jadi nambah keren kan? Tetapi lebih dari itu, kacamata ini berfungsi adalah untuk melindungi mata kita. Kenapa? Karena di sana Bapak Ibu, panasnya luar biasa. Matahari sangat terik. Sehingga di atas itu nampak tidak ada awan, biru, mataharinya sangat terik, memantul ke cahaya ke lantai yang putih juga akan sangat menyilaukan. Jadi ini berfungsi. Kalau tidak pakai kacamata, kita akan mudah pening. Kenapa? Secara naluri alamiah, kalau mata kita mendapatkan cahaya yang silau, kita akan memicingkan mata. Kalau kata orang Sunda akan kerung. Kerung yang lama ini akan membuat jangar, pusing. Jadi kacamata penting dan ditempatkan juga lagi-lagi di tas tentengan. Kemudian apa lagi? Charger jangan lupa. Ya, charger jangan lupa karena kita tadi bawa alat komunikasi, perlu dengan chargernya lagi-lagi di tempat yang mudah dijangkau. Dan yang terakhir ini lip gloss. Saya sangat menganjurkan dan menyarankan, tidak laki tidak perempuan semua bawa ini. Walaupun aduh ini aki-aki mau nuki,
Ya, kenapa? Saya anjurkan ini adalah untuk menjaga kelembaban bibir kita, ya. Karena dengan cuaca yang sangat panas, kita rentan dehidrasi dan akan menggerogoti cairan dalam tubuh kita yang menyebabkan bibir pecah-pecah, jadi nggak enak, ya. Ini masuk ke tempat yang mudah diakses juga, ke sini semuanya. Nah, inilah yang masuk ke tas ini, benda-benda yang paling sering digunakan dan mudah diakses. Selain itu juga, tas ini adalah berfungsi untuk penyimpanan sendal. Kenapa menggunakan tas ini? Ya, karena selama kita ke masjid, tas ini akan selalu ditenteng dan sendal akan selalu bersama kita. Nanti juga akan diberikan ada goodie bag, ya, untuk tempat sendal. Jadi sendal ini masuk. Setiap kita masuk masjid, sendalnya masuk. Kenapa Ustaz masuk? Bukan ditaruh di rak sendal aja? Iya, karena untuk memudahkan. Ini contoh, misalkan ini sendalnya sudah dimasukin ya ke goodie bag. Udah masuk sini. Set. Udah. Masuk dari pintu 1, keluar dari pintu 30, sendal sudah bersama kita. Kita tidak perlu masuk dari pintu 1 kembali ke pintu 1, tapi sendal sudah bersama kita. Oke. Nah, selanjutnya ini nanti juga dibagi ada apa namanya? Shawl. Shawl ini sebagai penanda kemanapun Bapak Ibu pergi, gunakan shawl ini karena akan memberikan penanda satu dengan yang lainnya bahwa itu sesama rekan kita, sesama jamaah kita. Terutama saya sebagai tour leader akan mengenali, oh itu jamaah saya yang harus saya layani. Gunakan ini selalu. Adapun batiknya, batik Bapak Ibu boleh didesain sedemikian rupa. Jadi kemeja tangan panjang boleh, kemeja tangan pendek boleh. Yang ibu-ibu dibikin tunik boleh, dibikin gamis boleh. Yang pasti lagi-lagi ini adalah sebagai penanda grup, satu grup yang sama. Tentu saja batiknya nggak masuk koper, nggak masuk tas cabin, apalagi masuk tas kecil. Kenapa? Karena ini akan digunakan di hari pertama dan di hari terakhir. Jadi di hari pertama kita gunakan ini saat keberangkatan, dan dianjurkan juga di hari terakhir. Dianjurkan ya sifatnya, karena kadang-kadang saya longgar aja. Kadang-kadang mungkin mereka berpikir, aduh Ustaz udah lepek lah, udah bau lah dan sebagainya. Udah nggak apa-apa. Lagi pula selama perjalanan 9-10 hari, apalagi grup kita 11 hari, insya Allah saya sudah bisa mengenal jamaah walaupun tanpa menggunakan batik. Tapi di hari pertama menggunakan batik merupakan kewajiban, ya. Jadi harus menggunakan batik agar saya bisa mudah mengenali dan rekan yang lain juga bisa mengenal, oh itu teman sekamar saya, oh itu teman satu rombongan saya. Jadi batiknya enggak dimasukin ke koper, melainkan dipakai dari rumah. Ya, begitu aja tutorial bagaimana mengemas pakaian untuk perjalanan umroh. Ada tas koper, ada tas cabin, dan tas tentengan. Masing-masing tadi kita sudah tunjukkan apa yang ada dalam tas ini, apa yang ada dalam tas ini, dan apa yang selalu nempel dengan badan kita. Thank you banget untuk kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, dan subscribe-nya. Dan tentu saja yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Robbani Semesta Utama yang telah memperjalankan saya berkali-kali, mengamanahkan untuk memandu jamaahnya. Karena Robbani Semesta Utama senantiasa berkomitmen menjadi sahabat Anda menuju Baitullah. Arjuna El Hajj, The Marbot Live.